Solusi persoalan kompor gas Anda secara sederhana ada di channel ini. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Di depan saya ini ada kompor merek Masgako ya, kompor sederhana yang bisa dipergunakan tapi ada kendala nyala apinya tidak ngangkat yang satunya ini ya, jadi berat apinya untuk masuk ke tungku, yang satunya nyala merah besar semacam ini. Nah, ini akan saya bongkar untuk mengetahui kondisi mesin atau tungku kompornya, kenapa kok bisa nyala merah. Cara membuka tungkunya sangat sederhana. Kita luruskan dulu penjepit yang ada di tungku ini untuk bisa mengangkat tungku kompor Masgako ini. Ya, sangat simpel ya, jadi bisa dilakukan. Nah, ini yang mengejutkan dan yang ajaib adalah ada telur cecak yang ada di dalam tungku ini. Ya, dan ini kemungkinan besar bisa juga terjadi pada kompor-kompor yang lain yang tersimpan tidak dipergunakan lama ya. Jadi dia dibungkus tapi tidak dipergunakan sehingga ada kotoran ataupun pengganggu aktivitas nyala kompor. Ya, ini yang satunya saya buka tungkunya, apakah ada telur cecaknya atau tidak. Ya, ini ajaibnya kompor ini bisa dimasuki cecak di dalamnya tungkunya. Ya, jadi hal yang mengejutkan untuk kita periksa kompor-kompor kita itu adalah semacam ini. Kemudian mesinnya akan saya cek kenapa yang satunya tadi tidak bisa ngangkat kompornya, tidak bisa ngangkat apinya. Ya, kemungkinan besar dari spuyernya tersumbat atau mungkin dari kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin kompor. Ya, ini saya bersihkan dulu pengapian-pengapiannya supaya tidak ada sawang-sawang yang masuk di dalam spuyer kompor ini, supaya nanti nyalanya juga bisa normal kembali seperti pada saat kita pergunakan. Ya, ini jadi rangkaian mesin kompor Masgako ini memang hampir sama dengan macam kompor nasional, kompor Airlock, GMC atau kompor-kompor sederhana yang lainnya ya, yang sering dipergunakan di masyarakat ya. Ini saya cek nyala pematiknya sudah normal, langsung hidup penyambarannya. Cuman yang satu ini ada sedikit kendala ini ya, pengapiannya masih hidup terus, kemudian nyala apinya tidak los, jadi dia gak tertahan. Nah, kemungkinan besar nanti kita lihat di dalam bagian mesin ini. Setelah saya buka spuyernya atau mesin kompor ini akan saya buka untuk mengetahui penyebab apinya tidak naik secara maksimal ya. Jadi ini bisa kita lakukan perawatan secara sederhananya untuk mengantisipasinya. Kalau kompor kita simpan tidak dipergunakan lama, itu suatu hal yang wajar bisa terjadi kendala-kendala kecil semacam ini. Ya, ada cecaknya, kemudian ada kotorannya, ada sawangnya, itu hal yang wajar karena kompor kita tidak dipergunakan, apalagi tidak dirawat. Ini yang perlu kita perhatikan, apalagi kompornya tidak dirawat. Nah, ini mesinnya masih normal, cuman memang ada kendala-kendala. Ini pengapiannya kecil masih hidup ya, apinya tidak ngangkat secara los. Ya, akan saya bongkar mesin yang satu ini untuk mengetahui penyebabnya apa kok api tidak ngangkat los, kemudian pengapiannya hidup terus. Ya, ini nanti akan kita ketahui. Saya buka dulu ya mesin kompornya ini. Spuyernya dengan tang bisa. Nah, ini mesin kompornya saya buka ya, bautnya saya buka dari bawah semuanya, dari depan juga sudah saya buka. Saya ambil mesin kompornya. Nah, hal yang mengejutkan kembali terjadi di mesin kompor ini adalah adanya kerak-kerak kotoran yang nyumpel di bagian bawah mesin kompor. Di dalam mesin kompor ini ada kotorannya nih, kita lihat ini. Kotorannya ini kerak-kerak besi ini, teyeng ya. Nah, ini berasal dari mana kok bisa? Ya karena memang lama nggak dipergunakan.
kemudian itu bisa berasal dari kerak-kerak teyeng yang ada di pipa kompor. Nyumpel di bagian saluran gasnya, ini semacam ini nyumpel, ini kotorannya nih, hitam ini. Ya nyumpel di situ sehingga dia mengganggu aktivitas gas yang keluar ke spuyer. Nah, ini saya bersihkan, nanti normal kembali, saya buka mesinnya ini untuk merawatnya. Ya nanti kalau udah saya bersihkan akan saya pasang kembali dan kita lihat hasilnya nyala kompornya nanti seperti apa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mesin kompor sudah saya bersihkan, sudah saya pasang kembali. Nah pipa-pipanya juga perlu dicek, terkadang pipa kompornya juga bisa bocor ya, karena salurannya menentukan mesin kompor itu untuk diaktifkan supaya nanti bisa nyala. Nah ini saya cek langsung kompornya setelah saya bersihkan satu mesinnya tadi, yang satunya ada telur cecaknya, yang satunya ini ada kerak-kerak di mesin kompornya. Kita sudah lakukan perawatan dan penyervisan secara sederhana. Nah kita nyalakan kompornya, apinya langsung angkat biru dan bagus. Sekali cedet hidup pengapiannya tidak hidup ya, pengapiannya tidak hidup terus tapi langsung mati. Nah ini ya, jadi sudah normal ini kompornya, sudah siap dipergunakan kembali. Yang satunya kita lihat, yang tadi yang merah besar sekarang sudah biru dan standar. Ini ya, ini fungsi daripada wujud perawatan kompor gas yang kita pergunakan supaya nyalanya tetap stabil dan normal. Ya, ini sekali lagi saya himbau bagi Anda punya kompor merek Masgako atau kompor merek yang lainnya, silahkan Anda lakukan perawatan kompor gas supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam tadi. Ada kerak-kerak teyengnya, ada juga telur cecaknya. Ya, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.